yang membelikan seragam mereka, helm mereka, senjata mereka, termasuk gas air matanya itu siapa? Itu pajak rakyat. Tapi ternyata yang ditembaki bukan penjahat, para koruptor, bukan elit yang kemudian memang menggarong APBN gitu ya, merusak kayak apa namanya pelestarian alam itu ya. Tapi kemudian ditembaki adalah rakyat yang berjuang untuk membela bangsa dan negaranya. Itu kan nggak proporsional antara misalnya kita masyarakat sipil yang tidak dipersenjatai apa-apa, terus mereka menggunakan alat-alat yang justru jauh sangat berlebihan gitu, benar, untuk melawan masyarakat sipil yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya. Memang perlu adanya reformasi yang merubah persoalan kultur kekerasan itu dari bawah. Oke, kembali lagi nih kita ke podcast Ruang Kedap Suara LBH Jakarta di episode kedua pada kali ini. Nah, perkenalkan saya nih Alawiyah, mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan sekarang di sini sudah hadir nih dua narasumber yang akan melakukan perbincangan pada podcast kali ini ya. Boleh mungkin silahkan perkenalkan dirinya dari masing-masing narasumber. Oke. Perkenalkan, saya Rani, saya peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau biasa disebut PSHK. Ya, halo kawan-kawan. Saya Arif Maulana dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Oke, di tengah-tengah sini aku udah bersama Kak Rani dan Mas Arif nih. Kali ini kita bakal membahas tentang rancangan undang-undang yang sedang hangat diperbincangkan dan sedang ada di prolegnas, yaitu tentang RUU Polri ini. Nah, podcast kali ini tuh bertemakan tentang siasat polisi banyak membatasi tapi menolak untuk diawasi. Mungkin ini tuh menjadi salah satu isu yang menuai banyak perhatian dan kritik gitu dari berbagai macam kalangan. Mungkin kita berkaca sama fakta yang terjadi mengenai banyaknya aduan terkait institusi Polri yang dirangkum oleh Kompolnas juga nih, tentang rincian perilaku, pelayanan buruk, hingga penyalahgunaan wewenang oleh instansi dari kepolisian itu sendiri. Bahkan pasca aksi tolak RUU Pilkada kemarin kan ya, kita juga tahulah salah satunya tuh ada penghalangan pemberian akses bantuan hukum terhadap masa aksi yang dibawa ke Polda dan ditangkap dengan alasan yang kurang jelas gitu. Tapi sepertinya ya masalah ini tuh agak kurang aware lah sama mahasiswa dan masyarakat luas, kayak belum terlalu mendapat perhatian lah. Jadi kira-kira apa nih tanggapan dari Kak Rani sama Mas Arif tentang adanya RUU Polri ini yang bisa mengancam kenyamanan publik dan mengancam ruang privasi masyarakat? Mungkin dari aku dulu, aku akan jelasin dari tahap prosesnya dulu ya. RUU Polri ini kan jadi inisiatif DPR itu sekitar bulan Mei bareng sama 3 RUU lainnya. Nah, di antara RUU yang disahkan menjadi inisiatif DPR itu, RUU Polri itu satu-satunya RUU yang tidak masuk dalam daftar prolegnas, baik yang jangka menengah maupun yang prioritas tahunan. Memang kalau dilihat kan dari tahap perencanaannya saja, RUU Polri ini sudah luput gitu dari perencanaan legislasi antara presiden dan pemerintah, padahal proses perencanaan itu merupakan tahap awal dari proses legislasi yang mana harus disusun secara sistematis dan terencana juga terpadu. Nah, pada saat memang RUU Polri ini tidak masuk ke dalam daftar prolegnas, menandakan memang urgensi dari dibahasnya RUU Polri ini jadi dipertanyakan seperti itu, karena memang kalau kita lihat di Undang-Undang P3 sendiri ada beberapa pengecualian suatu rancangan undang-undang itu bisa masuk ke dalam
bisa dibahas di prolegnas gitu, di luar prolegnas. Ada kumulatif terbuka. Selain kumulatif terbuka juga ada untuk mengatasi adanya urgensi atau kepentingan nasional. Sedangkan urgensi atau kepentingan nasional itu di mana? Kalau kita lihat dalam substansi draft RUU Polri ini yang justru bertendensi untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang super body seperti itu. Betul-betul. Kalau dari Mas Arief gimana nih tanggapannya? Iya, lahirnya rancangan undang-undang Polri ini bisa dibilang tergesa-gesa, kemudian tertutup, ya, dan kemudian tidak memberikan ruang partisipasi bermakna, ya, yang menjadi prinsip demokrasi. Dan itu sudah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ketika menguji Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Mestinya ya DPR dan juga pemerintah belajar dari pengalaman dibatalkannya ya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang memang sangat tidak demokratis. Tapi sayangnya ya DPR dan pemerintah justru kemudian bersikukuh hendak membahas rancangan Undang-Undang Polri di tengah situasinya sebetulnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Rani, ini tidak memenuhi syarat urgensi nasional maupun kondisi darurat sehingga bisa dibahas tanpa prolegnas. Jadi secara prosedural ini jelas-jelas menyalahi prinsip demokrasi dan juga konstitusi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa mestinya sebuah revisi undang-undang atau pembuatan kebijakan publik apapun itu tujuannya adalah untuk memperbaiki, ya, Iya betul. membenahi apa yang kurang, ya, mengkoreksi apa yang salah, dan evaluasi secara komprehensif mestinya dilakukan terlebih dahulu. Tetapi yang menarik dalam RUU Polri ini justru sebaliknya, ya, yang kita lihat bukannya akan memperbaiki kepolisian Republik Indonesia, tapi akan berpotensi merusak ya institusi ini dan akan membahayakan ya masa depan demokrasi. Justru demikian kita melihatnya. Kenapa demikian? Tadi disebutkan bahwa di dalam RUU ini akan banyak memberikan kewenangan-kewenangan baru ya kepada institusi kepolisian, tetapi kelemahan dan juga persoalan-persoalan yang selama ini terjadi itu tidak diperbaiki. Apa itu? Soal mekanisme pengawasannya, mekanisme kontrolnya, sehingga kerja-kerja kepolisian yang memang punya fungsi pelayanan publik, keamanan, ya, dan juga ketertiban masyarakat serta penegakan hukum itu bisa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan independen. Nah, ini jadi soal selama ini, ya. Makanya tadi ketika Mbak Nia singgung aksi mahasiswa, pelajar kemarin kemudian menolak RUU Pilkada, itu direspon dengan sangat brutal, ya, represif dan sadis. Kalau kita lihat di berbagai kota, begitu ya, di media sosial maupun di televisi, ya, kita menyaksikan bagaimana parade keberingasan aparat kepolisian dalam mengamankan aksi. Padahal mandat Undang-Undang 9 tahun 98, tugas aparat keamanan, khususnya kepolisian, itu memastikan mereka yang melakukan demonstrasi secara damai, yang menyampaikan pendapat di muka umum, itu dilindungi, ya, dihormati haknya, diayomi, bukan justru malah digebuki, ditembak gas air mata secara membabi buta, begitu ya. Bahkan kemudian sampai mengalami luka berat, begitu ya. Ini tentu kita prihatin. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang ya ternyata kepolisian acap kali ya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ini bukan kali pertama brutalitas, represivitas aparat dalam pengamanan aksi. Ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Kami mencatat di YLBHI itu dari kurun waktu 2015 saat itu ada aksi menolak PP pengupahan. Kemudian kalau kita tarik lebih dekat dari hari ini
itu aksi reformasi di korupsi, menolak RUU KPK yang bermasalah, ya mirip juga dengan RUU Polri ini yang hendak melemahkan KPK, membunuh KPK seperti hari ini. Kemudian ada undang-undang Omnibus Law, kita waktu itu aksi ini emosi tidak percaya, itu juga dihadapi dengan sangat brutal gitu ya. Bagaimana kemudian mengkoreksi perilaku abusive gitu ya, militeristik kepolisian seperti ini? Ini yang jadi soal, ya. Kenapa bisa demikian? Ini nggak dievaluasi, dan di RUU Polri nggak muncul ini tindakan-tindakan yang kita lihat justru tidak melindungi hak asasi manusia ini. Bagaimana bisa diperbaiki? Belum lagi kita bicara soal praktek kriminalisasi, ya, terhadap aktivis, ya, aktivis lingkungan, aktivis perempuan, ya, aktivis hak asasi manusia, ya, Haris Azhar katakanlah sama Fathia Widianti, dan terakhir aktivis YLBHI yang mendampingi kasus KS tapi justru ditersangkakan, dan lain sebagainya. Banyak teman-teman yang lain yang menjadi korban kasus salah tangkap, ya, Vina Cirebon. Iya, itu Ya. udah berlarut-larut banget, Itu udah juga viral Andu juga. Gile. Terus kemudian kasusnya yang mengakibatkan banyak korban salah tangkap, jadi korban penyiksaan sebelumnya. Bagaimana koreksinya? Belum lagi kalau kita tarik kasus-kasus, banyak aparat penegak hukum khususnya di kepolisian menjadi pelaku tindak pidana, bahkan bukan kejahatan biasa, kejahatan serius, ya, serious crime, seperti Teddy Minahasa menjual barang bukti narkotik pula, ya. Kemudian kasus Red Notice Napoleon Bonaparte, dan kasus Sambo, ya, rekayasa kasus pembunuhan, dan itu extrajudicial killing yang kejam, dan ini adalah persoalan-persoalan yang terjadi di tubuh kepolisian yang hari ini bagaimana koreksinya? Apa yang salah gitu ya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan? Apakah Kompolnas ini berfungsi gitu ya sebagai lembaga eksternal yang mengawasi kepolisian? Apakah pengawasan internal di kepolisian, ya, itu juga berjalan khususnya dalam konteks penegakan hukum dan lain sebagainya? Itu tidak ada di dalam rancangan undang-undang kepolisian. Ya, yang ada justru nambah kewenangan baru. Intelkam bisa mengawasi dan melakukan fungsi-fungsi intelijen, dan bahkan kemudian mengambil alih kewenangan BAIS, BIN, BSSN dan sebagainya. Belum lagi kewenangan penyadapan, kemudian diberikan jurisdiksi di wilayah ruang cyber yang itu beresiko bertabrakan atau tumpang tindih dengan kementerian yang lain, Kemenkominfo. Belum lagi kewenangan-kewenangan lain yang nanti mungkin kita bisa sebutkan banyak gitu ya. Ya. Berarti dari segi prolegnasnya juga tidak sesuai gitu kan. Kayak untuk apa nih, urgensinya juga untuk apa, bukannya RUU Polri hadir bukannya untuk membenahi apa yang menjadi masalah dari suatu instansi kepolisian, tapi justru malah menambah overpower dari suatu instansi itu sendiri. Nah, berarti menurut Kak Rani sama Mas Arief nih, apa sih yang menjadi problem-problem di dalam dari RUU Polri itu sendiri? Ya, tadi udah disebutin juga sama Mas Arief ya, ada beberapa penambahan kewenangan. Misalnya soal Intelkam itu nggak hanya kewenangan dari lembaga negara juga yang diambil, misalnya dari swasta kalau misalnya ada potensi korupsi atau ingin mengambil data dari bank, itu kan ada peraturan terkait dengan data pribadi ya, itu juga yang perlu menjadi concern dari kewenangan Polri. Terus juga minimnya justru absennya mekanisme pengawasan. Kalau kita lihat sekarang Kompolnas ini justru menjadi juru bicaranya Polri gitu. Kalau kita lihat di kasusnya Verdi Sambo kemarin, justru Kompolnas yang menegaskan bahwa tidak terjadinya tindak pidana, tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, tapi beberapa hari setelah
setelah membuat pernyataan tersebut ternyata Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Itu kan berarti memang perannya Kompolnas sebagai external oversight dari Polri ini justru dipertanyakan seperti itu. Kalau misalnya dia dalam prakteknya justru bisa jadi menjadi ruang impunitas untuk aparat-aparat yang melakukan tindak pidana gitu. Kalau dari Mas Arief sendiri gimana? Iya, ini menjadi persoalan yang fundamental ya. Reformasi 1998 yang diupayakan, diperjuangkan oleh rakyat Indonesia, dan taruhannya itu banyak nyawa ya, darah dari rakyat, itu melahirkan tuntutan untuk hapus dui fungsi ABRI. Dulu Polri ini ada di dalam satu angkatan bersenjata Republik Indonesia dan karakteristiknya memang militer gitu ya, dan represif, bahwa memang alat negara untuk perang yang namanya militer itu kan kemudian didorong untuk menjadi alat negara untuk menegakkan hukum, melindungi, mengayomi masyarakat dengan pendekatan hak asasi manusia. Jadi sangat berbeda, dan mereka karakteristiknya sipil, demokratis gitu ya. Tapi kalau kita melihat perjalanannya dari tahun 2000 ya, pasca TAP MPR nomor 67 tahun 2000, pemisahan TNI Polri itu ya, dan kemudian diundangkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, artinya sudah kurang lebih 22 tahun. Kita melihat arah reformasi kepolisian justru melenceng gitu ya. Kita bisa baca data ya, laporan ya kepada Ombudsman Republik Indonesia yang memang lembaga ini mengawasi negara atau khususnya lembaga yang memberikan layanan publik, dan kepolisian ini kan tugasnya adalah pelayan publik kan, baik itu melalui penegakan hukum atau menjaga keamanan ketertiban atau pelayanan masyarakat di bidang hukum gitu ya. Itu konteksnya pelayanan publik. Institusi ini menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan selain institusi seperti pemerintah daerah begitu ya. Ini catatan rapor merahnya begitu ya. Di Komnas HAM juga demikian. Kalau kita lacak 10 tahun terakhir itu, kepolisian jadi salah satu institusi yang paling banyak dilaporkan sebagai pelaku dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Kasusnya beragam, torture, penyiksaan, tangkap, ya, extrajudicial killing, represivitas, penangkapan, penahanan sewenang-wenang, dan upaya paksa sewenang-wenang yang lain. Yang itu menunjukkan ada yang salah nih. Cita-citanya ini polisi jadi pelindung masyarakat, tapi hari ini justru menjadi alat negara yang kemudian menyengsarakan rakyat, quote seperti itu. Ya, bahkan kecenderungannya hari ini dipolitisasi menjadi alat kekuasaan. Ya, ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan mandat konstitusi di Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang mesti kemudian dikoreksi, dan kalau kita membayangkan sekali lagi adanya revisi sebuah undang-undang kepolisian, yang kita harapkan adalah memperbaiki, bukan kemudian justru adalah menambah masalah baru. Nah, ini yang kemudian jadi catatan penting, saya kira krusial, dari soal bagaimana pengawasan kepolisian selama ini, baik itu internal oversight-nya maupun external oversight. Tadi sempat disinggung Kompolnas, itu juga harus dilihat. Selama ini yang terjadi yang tidak efektif dan kemudian justru menjadi alat impunitas. Oke, berarti dari berbagai permasalahan mengenai RUU Polri ini, mulai dari tumpang tindih bahkan hingga pergeseran lah cita-cita institusi Polri ini yang sangat dipertanyakan dan mengancam masyarakat banyak. Sempat disinggung juga tadi sama Mas Arief mengenai pengawasan ya, baik dari internal maupun eksternalnya. Nah, itu kondisi faktualnya tuh seperti apa sih pandangan dari Karani sama Mas Arief, dan bagaimana pengawasan yang ideal itu baik dari pengawasan internal maupun eksternal untuk terhadap institusi kepolisian ini?
Kalau soal pengawasan, karena sekarang kewenangan yang dipegang oleh Polri itu sangat besar ya. Nggak hanya soal penegakan hukum, tapi dia sebagai pelayan masyarakat juga. Lalu kalau dari segi struktur kenegaraan, dia beradanya di bawah presiden langsung. Itu yang menjadi permasalahan. Padahal kan seharusnya kewenangan Polri ini harusnya kalau misalnya mau diawasi, antara ada lembaga baru independen yang memang mengawasi, atau dipecah kewenangannya supaya tidak terlalu overpower dari yang dimiliki sekarang. Apabila dia memang menjadi penyidik, ya udah jadi penyidik sebagai aparat penegak hukum. Kalaupun misalnya persoalan kayak lantas, itu kan kita masih punya ada dishub dan lain sebagainya gitu ya, dalam konteks yang lain. Nah, jadi soal pengawasan ini kalau menurut saya yang ideal adalah dimulai dari pemecahan kewenangan yang dimiliki Polri saat ini yang memang terlalu besar gitu, yang mengurusi segala aspek kita. Bahkan kayak kita mau buat izin, misalnya teman-teman yang anak-anak muda mau buat izin konser kayak gitu, itu harus pakai izin ke Polri kayak gitu kan. Terus kayak kita mau buat SIM dan lain-lain, itu juga ke Polri. Dan itu yang menurut saya seharusnya bisa dibagi ke lembaga negara yang lain supaya kewenangan ini tidak terlalu besar. Akhirnya dari segi ada mekanisme pengawasan yang memang bisa benar-benar istilahnya secara integral mengawasi kewenangan yang dimiliki oleh Polri. Mungkin Bang Arif berpendapat lain soal ini. Kalau kita bicara terkait dengan ini ya, transparansi akuntabilitas untuk mendorong sebuah lembaga itu menjadi ini lebih bisa bertanggung jawab terhadap kewenangan yang diberikan, itu agaknya baik kalau kita mengutip ini ya. Sorry, ku ulang aja. Jadi kalau kita bicara soal ini ya, kewenangan ya yang kemudian berpotensi untuk disalahgunakan, menarik mengutip pendapatnya Kitgard ya soal korupsi ya atau kesewenang-wenangan itu terjadi ketika ada monopoli kekuasaan ya, ditambah dengan diskresi tapi minus pengawasan ya. Itu rumusnya untuk bertindak korup gitu ya, atau terjadi kesewenang-wenangan. Maka dari itu ketika kita melihat institusi kepolisian hari ini ya, kewenangannya besar sekali, diskresinya juga besar sekali. Katakanlah setiap satu undang-undang itu lahir pasti melahirkan kewenangan penegakan hukum yang kemudian diberikan kepada kepolisian. Pasti ada pasal pidananya kan. Nah, disitulah ruang institusi kepolisian untuk bertambah kewenangannya. Sementara pengawasan di kepolisian itu dari tahun 2002 sampai hari ini tidak pernah dievaluasi. Ya tadi sudah disinggung soal Kompolnas gitu ya. Secara desain Kompolnas itu sebetulnya pasca reformasi diharapkannya menjadi lembaga independen ya, yang bisa mengawasi kepolisian seperti Komisi Yudisial, seperti Ombudsman Republik Indonesia. Tapi yang kemudian lahir adalah Kompolnas yang merupakan eksekutif, karena ketuanya itu Menko Polhukam gitu ya, dan menteri-menteri dan juga pimpinan kementerian atau lembaga yang terkait dengan politik dan hukum gitu ya, dan juga keamanan. Dan kemudian dipilih komisioner yang itu ternyata nggak independen, sehingga ketika kemudian dituntut untuk mengawasi Polri ya kesulitan, apalagi kewenangannya itu sangat terbatas. Kewenangannya itu bukan untuk melakukan kontrol terhadap kewenangan Polri, memberikan sanksi ketika ada kesalahan atau kekeliruan, tapi hanya memberikan advice, saran, masukan kepada presiden.
Jadi nggak nyambung. Ini bukan lembaga pengawas, jadi ini bukan external oversight, ya, tapi semacam lembaga koordinasi saja, ya, atau lembaga yang memberikan saran kepada presiden khususnya di bidang keamanan, juga di institut terkait dengan fungsi-fungsi kepolisian. Nah, ini yang memang perlu dievaluasi. Di internal juga demikian, ya. Ada propam, ya, divisi propam, polisinya polisi. Tapi yang seringkali terjadi adalah ya semangat korps yang begitu besar sehingga sulit untuk kemudian mendorong pengawasan yang independen, tidak konflik kepentingan, dan bisa adil, gitu ya. Seringkali yang terjadi bias, ya. Dan relasi kuasa. Dan relasi kuasa juga akhirnya kalaupun bisa ditegakkan, yang bisa dihukum ya hanya mereka yang punya jabatan di bawah, gitu ya. Nah, yang lain lagi soal penegakan hukum, wasidik, irwasum, gitu ya, atau atasan, gitu ya, seringkali juga banyak bolongnya, begitu ya. Mungkin supaya punya gambaran kita bisa melihat kasus Kanjuruhan. Siapa yang kemudian dikenakan sanksi? Mereka yang ada di lapangan. Komandannya kan enggak? Enggak. Tidak, ya. Kemudian yang disalahkan ternyata bukan polisi juga, angin, gitu ya. Nah, ini bagaimana? Terus yang lain lagi yang kasus Rempang, katakanlah, ya. Bagaimana itu bertanggung jawab hukumnya? Kasus Sambo, gitu ya. Bayangkan kalau saat itu tidak ada pengawasan publik yang masif, ya. Tidak ada viral, ya, efek ya dalam kasus ini, apakah kasus itu bisa kemudian terbongkar? Ya, karena saat itu Sambo menggunakan wewenangnya, kuasanya untuk kemudian merekayasa kasus, menghilangkan barang bukti, ya, dan mencoba untuk berkelit dari apa yang dia lakukan dengan alasan pembenar saling tembak menembak dan lain sebagainya. Ternyata semua tipuan belaka, begitu ya. Itu yang kemudian penting untuk dievaluasi. Nah, termasuk juga mekanisme pengujian untuk kewenangan upaya paksa dalam hal penyidikan, dalam penegakan hukum yang itu dimiliki oleh kepolisian. Seringkali kan terjadi penangkapan sewenang-wenang, penahanan sewenang-wenang, penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, tapi mengujinya lewat pra-peradilan di dalam KUHP yang itu sifatnya administratif dan post factum. Sudah terjadi pelanggaran HAM, ya, pembatasan kebebasan seseorang, tapi diujinya di akhir, sehingga udah kebacut lah kalau bahasa Jawa, udah terlanjur, dan kalau untuk memulihkan sulit. Dan yang kemudian jadi soal adalah ternyata pra-peradilan tidak efektif, sampai hari ini tidak ada hukum acaranya. Dan yang terjadi seringkali pengujian terhadap upaya paksa itu ya kandas, gitu ya. Dan ini tidak bisa memberikan jaminan bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ya. Nah, ini yang terjadi. Saya kira itu yang kemudian harus dikoreksi. Dan soal bagaimana desainnya, ya. Nah, ini yang saya kira penting. Sekarang ini kita tahu betapa ampuhnya, ya, pengawasan publik, ya kan, dengan moto no viral, no justice, ya. Itu terbukti di kasus apa? Di kasus Vina Cirebon, gitu ya. Terbukti di kasus apa lagi? Ya, Verdi Sambo. Ya, Verdi Sambo, gitu ya. Dan mungkin di kasus-kasus yang lain nanti. Ya. Kuncinya adalah pelibatan publik, apalagi di negara hukum, negara demokrasi seperti Indonesia. Prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Kalau dalam konteks pengawasan penegakan hukum, ya ini publik harus dilibatkan. Sekarang pertanyaannya begini, mekanisme pengawasan di internal kepolisian itu ada tidak yang melibatkan publik sehingga mengurangi bias, ya, konflik kepentingan, ya, karena mereka satu korps, gitu ya,
semangat kopsnya biar kemudian bisa diimbangi dengan independensi publik, ya. Ketika mereka menyidangkan kasus-kasus etik, gitu ya, profesionalitas Polri, ada tidak partisipasi publik, perwakilan publik? Tidak ada. Mereka sendiri yang kemudian menyidangkan, ya kan? Ya akibatnya kemudian ya sudah begitu. Seringkali justru propam mekanisme etik itu jadi alat impunitas, gitu ya. Membentengi mereka yang ada di internal kepolisian untuk kemudian tidak dituntut pertanggungjawaban yang lebih tinggi. Ketika mereka melakukan tindak pidana, bukannya kemudian diberhentikan, tapi justru diangkat kembali. Contoh nyata itu kasus penyiraman air keras Novel Baswedan yang mantan penyidik KPK. Itu pelakunya kepolisian, yang disiram air keras itu penegak hukum, bukannya dihukum ringan, bukannya dihukum berat, tapi justru malah dihukum ringan. Bukannya dipecat, tapi masih menjadi anggota Polri aktif. Kemudian juga pacarnya Angelina Sondakh, Toseno, ya. Ya, itu juga meskipun sudah dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi, tapi tetap diangkat sebagai penyidik, gitu ya. Meskipun setelah final, ya, teman-teman ICW advokasi itu diberhentikan, tapi masih ada yang aktif, ya. Kasus red notice tadi, ya, Napoleon Bonaparte. Jadi kasus itu saya kira menunjukkan bahwa pengawasan kepolisian, kontrol terhadap kewenangan-kewenangan kepolisian itu betul-betul harus dievaluasi. Ya, oke. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi gitu dalam pengawasan internal eksternal pun, bahkan mereka yang berbuat salah, mereka juga yang mengadili, terus kayak ya itu relasi kuasa mereka bermainlah di situ. Jadi gimana kita sebagai publik bisa meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah mereka lakukan, bahkan kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi gitu dari pelakunya, bahkan polisi itu sendiri, kita nggak bisa gitu meminta pertanggungjawabannya. Nah, terus berdasarkan fakta temuan yang sangat itu, berdasarkan fakta temuan tersebut mungkin sangat tergambarkan lah bagaimana seharusnya pengawasan internal dan eksternal itu dengan kehadiran RUU ini bisa menjadikan kepolisian itu sebagai lembaga yang super balik gitu, overpower juga, karena akan memperluas kewenangan dan diskresi yang begitu luas tanpa mekanisme pengawasan yang ketat. Bahkan muatan-muatan dari RUU Polri ini juga luput dari perlindungan HAM karena akan mengancam kebebasan dan ruang private masyarakat sipil itu sendiri. Nah, bagaimana nih kecenderungan nuansa kontrol Polri dalam ruang cyber ya terutama? Karena seperti yang Mas Arief bilang, mereka juga bisa mengintervensi ruang private dan mengambil kewenangan lembaga cyber gitu kan. Gimana nih kecenderungan nuansa kontrol Polri-nya dalam ruang cyber karena nantinya akan mengancam ruang private dari masyarakat itu sendiri. Dari Bang Arief. Iya, kalau dari ruang cyber emang praktiknya itu kan tahun 2021 kalau nggak salah tuh ada namanya polisi virtual ya, yang dia mengatur urusan kita di misalnya di media sosial dan lain-lain. Dan kalau terkait dengan ruang cyber itu juga kalau di RUU Polri pun tidak jelas pengaturannya, apakah itu untuk tujuan kayak misalnya penyadapan, itu kan nggak jelas juga pengaturannya apakah untuk tujuan pro justisia atau untuk hal-hal yang lain ya, karena kegiatan yang ruang cyber lalu ada penyadapan, di rumusan pasalnya itu ada embel-embel untuk kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional ini kan sangat subjektif sekali untuk ditafsirkan ya. Bisa saja kepentingan nasional yang dimaksud ini adalah kepentingan si penguasa, yang mana selama ini kita bisa lihat dari praktik-praktik yang dilakukan oleh Polri gitu, yang mana
gampang sekali diintervensi oleh kepentingan politik maupun kepentingan elit. Kalau dilihat soal ruang cyber ini seharusnya tidak masuk dalam tupoksi kewenangan yang dimiliki oleh Polri, karena memang berpotensi ada penyempitan ruang sipil, bisa digunakan sewenang-wenang oleh kepolisian apabila misalnya men-take down satu cuitan gitu ya, men-take down atau memblokir satu account, atau mungkin memblokir internet yang kalau misalnya dianggap ada suatu kejadian yang mengancam kepentingan nasional itu tadi gitu. Memang kalau menurut saya ruang cyber ini tidak seharusnya masuk dalam kewenangannya Polri. Ya, saya nambahkan saja ya. Bicara ruang cyber ini kan sebetulnya kalau dalam konteks hak asasi manusia, internet itu kan hari ini ditetapkan juga sebagai hak asasi manusia, dan menjadi bagian dari ruang kebebasan sipil juga ya, public sphere juga ya, yang mana ya seperti halnya ruang fisik kita hari ini ya, ruang virtual, ruang digital itu menjadi ruang buat kita semua untuk bisa berpendapat, berekspresi, diskusi ya. Nah, tapi kemudian mau diawasi ya oleh kepolisian. Nah, kita bisa belajar dari putusan shutdown internet Papua yang kemudian digugat ya dari LBHI menjadi salah satu yang melakukan advokasi bersama ANJI, LBH Pers gitu ya. Dalam putusannya dikatakan bahwa pemerintah itu sebetulnya sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia ketika melakukan pemutusan internet gitu ya. Karena ketika mau memutuskan internet, shutdown internet itu harus ada dasar hukum yang pasti, yaitu dengan undang-undang, karena ini bagian dari pembatasan hak asasi manusia. Dan selain itu juga ya karena dampaknya itu begitu serius ya, dampaknya itu akan membatasi hak masyarakat untuk bisa berkomunikasi, kerja jurnalis juga terhambat ya kan, bahkan juga dampak juga secara ekonomi kan, orang yang kemudian berjualan via e-commerce dan lain sebagainya akan terdampak begitu ya, belum lagi hak berkomunikasi dan lain sebagainya. Dari itu ketika mau melakukan pembatasan harus atas izin pengadilan gitu ya, nggak boleh sewenang-wenang. Nah di RUU ini tidak jelas batasan-batasannya sejauh mana begitu. Dan yang lain lagi juga hari ini kan berkaitan dengan ruang cyber, ini juga dikelola oleh Kementerian Informasi ya, Kemenkominfo ya, komunikasi dan informasi yang nanti akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan ketika kemudian tidak diatur batasan-batasan secara jelas. Dan pengalaman di tahun 2020 begitu ya, 2021 tadi bahkan disebutkan prakteknya sebetulnya sudah dilakukan oleh kepolisian secara ilegal. Mereka menerbitkan telegram Kapolri yang pada intinya adalah melakukan counter narasi terhadap upaya masyarakat pada saat itu menolak undang-undang Omnibus Law, termasuk mengkritisi bagaimana kebijakan penanganan COVID-19 ya. Bahkan saat itu telegram yang diterbitkan juga melakukan polisi cyber gitu ya, pengawasan akun-akun, terus kemudian status orang di media sosial yang kemudian dianggap oleh kepolisian ini mengganggu atau tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, dianggap kriminal. Kan ini berbahaya gitu ya. Sehingga membatasi kemerdekaan berpikir, berpendapat, berekspresi masyarakat. Dan yang lebih fatal lagi, ini hanya dengan level telegram Kapolri ya.
Ya. Benar. Dan ini sebetulnya kan bagian dari upaya paksa, tidak boleh kemudian dilakukan semena-mena. Dasarnya harus jelas, ada undang-undangnya, gitu ya. Dan dalam kerangka apa membatasi undang-undang, bukan hanya sekedar membatasi undang-undang, tapi untuk kepentingan yang lebih besar, ya, manfaatan publik, bukan hanya untuk manfaatnya penguasa, ya. Betul banget. Jadi benar-benar ya ibaratnya RUU Polri ini udah arahnya nggak jelas dan malah mempersempit ruang demokrasi kita gitu. Bahkan dari segi digital aja tuh kita udah sangat dibatasi banget lah. Padahal zaman sekarang kan ya revolusi 4.0, kita sudah berpindahlah ruang berdiskusi, ruang berpendapat kita di media sosial melalui Twitter, bahkan sangat mengancam para konten-konten creator juga tuh ya yang mengkritisi gitu kan, karena kayak sempat ada tuh beberapa kasus kan kayak konten creator yang mengkritisi pemerintahan yang mengenai kayak jalan di Lampung itu juga sempat kayak diancam, padahal dia tuh di luar negeri kan kayak tapi justru seharusnya tuh RUU Polri ini nggak mengarah ke sana ya, membatasi ruang demokrasi kita. Padahal sebenarnya dengan adanya digitalisasi ini mungkin akan mendukung partisipasi publik justru. Dan kenapa RUU Polri ini sangat berbahaya tuh justru malah membatasi gitu, sangat disayangkan sekali kan. Nah, terus selain pembatasan terhadap ruang publik di media digital ini, kan juga kita tahulah dengan berbagai temuan yang ada bahwa institusi Polri ini kan cenderung dengan kultur kekerasan dan represivitas nih. Apalagi dengan adanya satuan BRIMOB yang dididik semi militer. Menurut Kak Rani dan Mas Arief, bagaimana sih seharusnya pepolisian yang ideal? Apakah kultur kekerasan tersebut tuh masih ideal atau tidak? Dan konsep ideal seperti apa sih nih yang seharusnya diterapkan dalam proses pepolisian, dan mereka tuh seharusnya dididik seperti apa sih gitu? Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari secara regulasi ya, regulasi internal, kita Polri itu punya perkap terkait dengan implementasi hak asasi manusia. Terus satu lagi terkait dengan penggunaan tindakan kekuatan. Nah, di dalam perkap itu memang penggunaan kekuatan oleh kepolisian. Memang di dalam kedua perkap itu sebenarnya sudah mengatur prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama yang perkap untuk penggunaan kekuatan oleh kepolisian itu bahkan diatur kayak prinsip-prinsip mendasar kayak proportionality dan juga necessity. Kalau misalnya mereka ingin dalam konteksnya kayak kemarin pas aksi penolakan undang-undang pilkada supaya tidak terjadinya excessive use of force gitu ya, di lapangan. Tapi pada kenyataannya di Jakarta aja gitu ya, ini kita masyarakat sipil sedang menjalankan hak konstitusional kita, menyampaikan pendapat atas keresahan dan kekesalan, keamarahan kepada DPR dan juga Presiden gitu ya. Sedangkan mereka melakukan perlawanan dengan perlengkapan yang lengkap gitu, perlengkapan turun di lapangan, bawa senjata. Bahkan kemarin saya ikut turun itu di ujung jalan yang daerah mau masuk ke ini DPR, itu udah ada semacam kayak, aku nggak tahu namanya apa, bentuknya kayak tank gitu. Ya aku melihat tank yang fungsinya nyemburin gas air mata dan jauh banget itu ininya, dan itu ada 2 atau 3 di situ. Yang mana apakah kalau misalnya kita pakai prinsipnya proportionality, itu kan nggak proporsional antara misalnya kita masyarakat sipil yang tidak dipersenjatai apa-apa, terus mereka menggunakan alat-alat yang justru sangat berlebihan gitu, bener, untuk melawan masyarakat sipil yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya. Nah, kalau misalnya ditanya
kultur kekerasan ini memang sudah terjadi pada saat dari konteks sejarahnya mereka bergabung dengan ABRI, emang itu nggak bisa dipisahkan ya. Dan kalau cara satu-satunya, menurut saya core-nya itu juga dari proses pendidikan Polri dulu, yang memang saat ini proses pendidikan Polri masih mengedepankan ini kemampuan fisik dibandingkan kemampuan apa ya, yang mendukung mereka misalnya sebagai aparat penegak hukum. Itu satu. Terus yang kedua, memang kalau ditanya kepolisian seperti apa yang cocok, yaitu pemolisian masyarakat dan demokratis yang mengedepankan apa ya, branding Polri itu branding yang humanis gitu loh dengan masyarakat, kepolisian yang dekat. Dan kita kalau kalau kita ketemu orang awam aja ketemu Polri gitu, mereka pasti udah ketakutan atau udah serem lah gitu. Orang yang kayak misalnya di luar kita atau Bang Arif yang udah biasa berhadapan sama polisi gitu, kita udah biasa. Tapi kalau misalnya orang awam atau orang dengan latar pendidikan dan ekonomi yang berbeda, pasti itu akan ada kecenderungan ketakutan. Oh, gue ngapain nih, gue ngapain apa nih, gue salah apa nih sampai dicari sama polisi. Nah itu akhirnya nggak bisa dilepaskan dari kepolisian kita saat ini. Memang perlu adanya reformasi yang merubah persoalan kultur kekerasan itu dari sejak dari bawah, seperti itu. Dari dalam internal merekanya sendiri ya kan. Terlebih mereka kan harusnya tuh institusi kepolisian dalam melahirkan aparat-aparat tuh seharusnya mengayomi gitu kan, bukan malah mendidik yang dengan kultur kekerasannya segala macam, apalagi sampai mempersenjatai. Ya ibaratnya kita nggak ada bedanya lah masyarakat sipil sama polisi, bedanya mereka cuma dipersenjatai aja kan, apalagi mereka sampai berlebih kayak gitu. Bahkan kita menyampaikan hak konstitusional kita dibalas dengan represivitas gitu kan. Sangat mengerikan sekali benar. Kalau dari Mas Arif gimana nih? Iya. Kalau kita melihat ini ya, represivitas kekerasan aparat, tadi Mbak Nia juga sempat singgung Brimob gitu ya, yang kemudian diturunkan untuk mengamankan. Ini justru menjadi tanda tanya kita semua gitu ya. Brimob itu kan pasukan khususnya kepolisian ya, yang memang dilatih ya untuk kemudian menangani kejahatan-kejahatan yang sifatnya serius ya, dan membahayakan ya keamanan ya di negara gitu ya, dan masyarakat tentunya yang harus menjadi prioritas perlindungan. Tapi yang terjadi hari ini Brimob diturunkan untuk menghadapi masyarakat. Kan senjatanya lengkap, pakai drill, ya kan? Ngejar masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi, membela demokrasi, dan kemudian menyelamatkan konstitusi dari penguasa jahat ya, yang haus kekuasaan ya, yang pengen keluarganya terus berkuasa gitu ya. Nah ini kan ironi ya. Dan Brimob itu kan yang membelikan seragam mereka, helm mereka, senjata mereka, termasuk gas air matanya itu siapa? Itu pajak rakyat. Tapi ternyata yang ditembaki bukan penjahat, para koruptor, bukan elit yang kemudian memang garong APBN gitu ya, merusak kayak apa namanya, kelestarian alam gitu ya. Tapi kemudian ditembaki adalah rakyat yang berjuang untuk membela bangsa dan negaranya, yang menjaga demokrasi dan konstitusi. Ini kan ironis sekali ya. Apalagi kalau kita lihat catatan teman-teman ICW, pembelian gas air mata saja gitu ya, sudah sampai 188,9 miliar ya. Dan itu untuk menembaki kita kemarin ketika turun aksi gitu ya, teman-teman mahasiswa dan para aktivis yang kemudian ya berjuang untuk demokrasi gitu ya. Mereka tidak sadar bahwa kepolisian itu lahir dari rahimnya rakyat, dari demokrasi. Kalau tidak ada reformasi 98 tidak ada
kepolisian Republik Indonesia seperti hari ini ya, yang kemudian sebetulnya sangat kita harapkan menjadi kepolisian yang demokratis gitu ya, yang mengedepankan pendekatan humanis gitu ya, dan berkarakter sipil bukan militeristik. Jadi saya kira saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rani ya. Memang penting untuk mengevaluasi kurikulum pendidikannya, sistem kaderisasinya, ya termasuk juga berkaitan dengan posisi kepolisian dalam struktur ketatanegaraan kita, gitu ya. Apakah tepat gitu ya di bawah kepolisian itu di bawah presiden langsung seperti hari ini, apalagi di RUU TNI itu seperti diberikan cek kosong pada presiden untuk mengatur soal struktur tata kelolanya, manajerialnya. Dan yang kedua, bahkan bisa kemudian memperpanjang masa jabatannya para jenderal bintang 4 gitu ya, itu sesuai dengan putusan politik gitu ya. Pada akhirnya rentan sekali kepolisian ini pada akhirnya bukan menjadi alat negara, tapi dipolitisasi menjadi alat kekuasaan, dan prakteknya seperti hari ini kita melihat polisi tidak lagi menjadi institusi yang independen, sangat kental pengaruh politik kekuasaan, sehingga langgamnya mereka bukan melindungi rakyat tapi melindungi rezim gitu ya. Yang ini yang sangat kita hindari ya, dan cita-cita reformasi sudah melenceng kalau demikian. Kalau kemarin bahkan ada sebutan Polri ini udah menjadi partai politik baru pendukung presiden, betul. yang mensponsori presiden seperti itu. Ya, sangat ironis sekali bahkan ya, berkaca mengenai tindakan represivitas, dan ini justru seharusnya RUU Polri itu bukan menambah overpower polisi tapi membenahi internal mereka, membatasi kewenangan juga, bahkan dalam proses kaderisasi dan pendidikan mereka ini dan mekanisme mereka juga dalam mengayomi masyarakat tuh seharusnya RUU Polri tuh fokusnya tuh ke sana gitu ya, bukan malah menambah overpower institusi kepolisian itu sendiri. Bahkan dari proses legislasi mengenai RUU Polri ini kan juga sangatlah, ya bisa dibilang kayak untuk apa gitu, tujuannya tidak jelas, dan seperti dikebut juga di akhir masa periode jabatan DPR ini kan. Nah, menurut Kak Rani dan Mas Arief mengenai legislasi RUU Polri ini, apakah proses penyusunannya ini sudah sesuai dengan putusan MK nomor 91, dan apakah dalam proses penyusunannya ini sudah melibatkan partisipasi publik yang bermakna atau belum? Ya, kalau lanjut di pembahasan yang awal tadi ya, kan RUU Polri ini tidak masuk ke dalam daftar prolegnas. Dampaknya pada saat dia tidak masuk ke dalam daftar prolegnas itu salah satunya terkait dengan akses informasi publik dari RUU Polri. Kalau kita lihat dalam rekam jejak RUU Polri yang ada di website DPR gitu ya, justru isi informasi yang dimuat di sana bukan informasi yang sifatnya substansial seperti itu. Apa yang mereka bahas, apa pembahasannya, itu kita nggak bisa akses. Bahkan hingga saat ini draft naskah akademiknya pun nggak bisa diakses oleh publik gitu. Padahal putusan MK sendiri sudah di Undang-Undang P3 dan putusan MK lebih menegaskan lagi ya, terkait dengan partisipasi publik itu adalah hak yang harus diberikan kepada publik dalam proses pembentukan perundang-undangan, yang mana dimulai sejak awal pembahasan hak untuk didengar hingga untuk dipertimbangkan, bahkan untuk diberikan penjelasan atas masukan yang diberikan oleh masyarakat tersebut gitu. Dan satu lagi tadi disebutkan soal masa lemdak ya, memang RU ini dikebut pada saat masa transisi, masa lemdak yang seharusnya memang presiden dan DPR secara bukan ini ya,
Presiden dan DPR tidak seharusnya mengambil tindak kebijakan yang sifatnya strategis, karena akan menimbulkan persoalan dengan legitimasi keputusan yang diambil tersebut gitu. Meskipun kalau kita lihat 2 periode ke belakang memang ada tren kenaikan pengesahan peraturan perundang-undangan yang terjadi di masa Lemdak, yang mana justru kecenderungan itu terjadi kepada undang-undang yang sifatnya bermasalah dan banyak ditolak oleh publik. Salah satunya waktu tahun 2019 itu adalah undang-undang KPK kayak gitu. Ya, saya kira pemerintah ya dan juga DPR ini memang nggak mau belajar dari kesalahan. RUU Polri bukan satu-satunya rancangan undang-undang yang kontroversial, bermasalah dan ditolak publik karena tidak demokratis. Ya, tapi sekian dari berbagai undang-undang yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Rani ya, mulai dari undang-undang KPK sampai terakhir ini ya, Omnibus Law, Cipta Kerja dan juga KUHP yang kemudian disahkan ya, termasuk undang-undang IKN ya. Ya, jadi kalau kita cermati lagi undang-undang P3 begitu ya, ketika kemudian mau menyusun sebuah peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang, betul-betul mestinya harus hati-hati ya, memastikan bahwa undang-undang itu menjawab kebutuhan masyarakat. Asasnya itu begitu, dan kemudian diusulkan oleh kelembagaan yang tepat gitu ya, dan juga ini bermanfaat. Jadi kalau kita bicara berbagai persoalan di tubuh kepolisian hari ini bukannya kemudian menyelesaikan masalah, menjawab kebutuhan masyarakat dan bermanfaat, tapi justru menambah masalah, ya, menambah persoalan, dan justru menjadikan kepolisian ini jadi alat kekuasaan tadi yang tanpa kontrol, dan rumusnya yang potensial jadi abuse of power gitu ya, menjadi penindas masyarakat ya, bukan kemudian pengayom dan pelindung masyarakat. Ini yang berbahaya. Maka dari itu seperti tadi dikatakan bahwa rancangan undang-undang ini sebetulnya sangat bermasalah secara formil. Kita baru bicara formil, dan formil itu bukan sekedar prosedur. Prosedur itu disusun untuk memastikan bahwa nanti substansinya supaya baik, supaya hati-hati dibikin benar-benar gitu ya. Dan ini benar-benar pasti tujuannya bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara ini, bukan justru hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan kelompok tertentu, untuk mengamankan modal dan kekuasaan. Ini ironis kalau demikian. Makanya kita mendukung ketika RUU ini tidak dibahas, dihentikan pembahasannya, dan sebaiknya RUU Polri ini dibahas nanti ya, dan diulang lagi dari awal ya, dari awal perencanaannya yang bagus, penyusunan naskah akademik RUU-nya, libatkan publik, partisipasi bermakna, wajib hukumnya ya, di situ dengar keluhan, kebutuhan masyarakat, lakukan evaluasi terhadap institusi kepolisian, karena institusi ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan masyarakat kita semua tentu setuju ada revisi, tapi untuk memperbaiki kepolisian, untuk mereformasi kepolisian supaya menjadi alat negara untuk melindungi, mengayomi masyarakat dan juga menegakkan hukum, bukan justru menjadi alat kekuasaan. Nah, ini yang akan jadi soal. Oke. Karena kita sudah berbicara mengenai proses legislasi RUU Polri yang cenderung cacat formil lah bisa dibilang juga, dan dari substansi RUU Polri itu sendiri juga berlebihan dan cenderung akan abuse of power, overpower gitu. Bagaimana dari Kak Rani dan Mas Arief memberikan masukan atau rekomendasi lah terhadap proses legislasi dari RUU Polri ini sendiri, dan masukan juga nih atau rekomendasi ke institusi kepolisian untuk kedepannya
seperti apa gitu? Iya, kalau dari segi legislatif tadi siang tuh baru dapat kabar ternyata RUU Polri kabarnya akan ditunda pembahasannya di periode ini, tapi yang perlu diingat eh, kita masyarakat sipil tetap harus mengawal proses dan isunya bagaimanapun. Kalau kita lihat di Undang-Undang P3 itu cara untuk meng-carry over satu peraturan perundang-undangan setidaknya harus dengan sampai pada tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah. Eh, Presiden sendiri kan sudah mengirimkan supres meskipun belum dengan dimnya ya. Kita nggak tahu apakah dimnya sebenarnya sudah ada atau belum. Itu karena masa persidangan DPR ini masih ada beberapa bulan lagi sampai bulan September kalau saya tidak salah. Itu kita harus kawal terus agar proses pembahasan antara DPR dan pemerintah itu tidak terjadi di periode ini, karena apabila kalau misalnya ini terjadi, misalnya untuk formalitas aja lah kayak waktu undang-undang KPK itu di carry over lah di periode selanjutnya, secara administrasi prosesnya tetap akan lanjut dengan draft yang sekarang gitu. Makanya saya mendorong dan mendesak, mungkin kami dari masyarakat sipil itu mendesak agar proses pembahasan itu benar-benar tidak dilakukan antara DPR dan pemerintah pada periode sekarang, dan seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Arif, benar prosesnya diulang lagi dari awal, dari nol, dari penyusunan naskah akademik hingga RUU-nya itu benar-benar melibatkan publik dan benar-benar ditujukan untuk mereformasi secara keseluruhan institusi Polri itu sendiri gitu. Mulai dari kewenangannya yang sudah ada sama ini, lalu memikirkan mekanisme kontrol dan pengawasannya gitu. Mungkin Bang Arif ada tambahan? Iya, saya menambahkan bahwa banyak materi muatan di dalam RUU Polri ini yang mestinya masuk dalam substansi rancangan undang-undang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur sistem peradilan pidana terpadu. Bagaimana kepolisian punya kewenangan melakukan penyidikan, ya. Kemudian bagaimana berkaitan dengan soal katakanlah penyadapan, begitu ya, dan lain sebagainya yang beririsan dengan kewenangan lembaga lainnya, khususnya penegak hukum seperti kejaksaan, kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM, ya. Soal bagaimana lapas, barang bukti, ya, termasuk juga soal penghentian penyelidikan, ya, proses-proses penghentian penyidikan, gitu ya, dan lain sebagainya, itu supaya diatur secara komprehensif, gitu ya, tidak parsial di dalam RUU Polri. Jadi mestinya KUHAP dulu yang kemudian dibahas oleh DPR dan juga Presiden, yang kemudian dorongannya adalah disahkan, karena memang kalau ketika kita membahas kewenangan Polri, ini bagian dari kewenangan untuk mendukung sistem peradilan pidana terpadu, yang mana harus ada koordinasi dengan jaksa, dengan pengadilan, dengan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga jangan sampai nanti kewenangannya justru seperti hari ini di dalam RUU Polri itu tumpang tindih, ya, dengan kewenangan lembaga negara yang lain, misalkan dalam hal pembinaan hukum nasional, katakanlah dalam hal ruang cyber, dalam hal barang bukti, penyimpanan barang bukti, dan juga soal ruang tahanan, ya, untuk tersangka, begitu ya, yang ini semacam menjadi saling berebut kewenangan. Ini kan jadi tidak lagi terpadu kalau kayak gini caranya. Ini justru malah seperti saling berebut kewenangan, dan tentu akan sangat buruk ketika kemudian itu yang terjadi. Makanya supaya harmonis, sinergis, gitu ya, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian dibahas RUU Polri. Dan sekali lagi tambahannya adalah Polri ini
secara kelembagaan nomenklaturnya itu masuk ke eksekutif kan. Iya. Idealnya ya Dia di bawah. dia desain usulannya dari eksekutif, dari pemerintah. Jadi akan aneh dan janggal sebetulnya ketika hari ini usulannya RUU Polri justru dari balik. Ya, justru mestinya usulan ini dari pemerintah, dan pemerintah ini memastikan bahwa kementerian lembaga yang masuk dalam sistem peradilan pidana itu membahas bareng-bareng, ya kan? Ya, itu kan akan lebih mudah dan lebih baik, gitu ya. Jadi diusulkan dari pemerintah, kemudian direncanakan sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah jelas sekali diatur ya, direncanakan dengan baik, disusun bersama pelibatan publik gitu ya, partisipasi bermakna dipastikan, ada naskah akademik, ada RUU yang ya harus bisa diakses semua dong. Jangan kayak sekarang. Sampai hari ini tuh dokumen resminya tidak ada yang bisa mengakses ya. Nah, ini negara demokratis atau negara otoriter ya. Ya, itu yang terjadi. Jadi nggak boleh seperti itu. Baru kemudian pembahasan, baru kemudian diundangkan ya. Nah, yang hari ini terjadi tiba-tiba loncat ke pembahasan Benar. di ujung masa jabatan pula. Nah, jadi ini tentu bermasalah karena nampak sekali tujuannya bukan untuk kepentingan republik, bukan untuk res publica, tapi untuk kepentingan kekuasaan, gitu ya. Jadi saya kira itu yang penting ya, untuk kita perhatikan. Oke. Dari berbagai pembahasan yang udah kita lakuin kali ini, bisa kita simpulkanlah bahwa RUU Polri ini cenderung berbahaya dan akan mengancam ruang privat kita, masyarakat, dan akan mempersempit ruang demokrasi kita juga. Maka dari itu kita harus sebagai masyarakat sipil, terutama juga mahasiswa, harus melakukan pengawasan yang ketat dan partisipasi publik dan kesadaran publik juga perlu ditingkatkan mengenai proses legislasi RUU Polri ini, dan kita juga perlu mengkritisi tentang institusi dari Polri itu sendiri, karena kalau misalnya RUU Polri ini tidak ditunda, bahkan tidak diulang dari awal dalam proses pembentukannya, itu akan cenderung mengancam masyarakat. Maka dari itu kita harus harus memantau lah, dan harus mengawal dalam proses pembentukan RUU Polri ini sendiri. Oke, mungkin itu aja untuk obrolan hari ini yang lumayan panjang ya, membahas represivitas dan permasalahan yang ada pada saat ini.